Oke, selamat pagi semuanya ya. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang kemakmuran ya, atau tentang law of attraction seperti itu. Nah, banyak sekali orang yang menjalankan LOA atau law of attraction itu mengalami kegagalan sebetulnya ya. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana salah satu syarat dari LOA itu bisa sukses ya, atau bisa berhasil seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk menyampaikannya ya. Nah, yang disebut dengan LOA atau hukum tarik menarik adalah bagaimana dunia ini sebetulnya adalah lautan energi ya sebetulnya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui: energi, vibrasi, dan gelombang ya. Energi, vibrasi, dan frekuensi ya, atau gelombang ya. Nah, menurut penelitian Einstein bahwa seluruh kehidupan ini berasal dari energi. Nah, sifat dari energi itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dibentuk atau diwujudkan seperti itu. Jadi energi itu satu kesatuan ya, hanya dia bisa berpindah apa ya? Dia cuman bisa untuk berganti seperti itu, berganti wujud seperti itu. Nah, terkait dengan hukum LOA atau hukum Law of Attraction, banyak sekali yang sudah menjalankan dan sudah paham ya lewat buku The Secret dan lain-lain ya. Saya juga sudah sering membahasnya. Nah, ada beberapa kesalahan ya. Mengapa LOA itu tidak terwujud? Salah satunya adalah karena kita mengharapkan hasil ya. Jadi LOA itu tidak akan berfungsi jika Anda masih punya berharap atau menantikan hasilnya. Seperti itu ya. Nah, jadi salah satu dari cara praktek LOA atau Law of Attraction itu adalah bagaimana kita, contohnya kita mau LOA ya, soal kemakmuran ya, atau soal kesuksesan misalkan. Maka kita menjalankan atau bermental makmur ya, bermental kaya, bermental penuh, bermental cukup. Nah, itu yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan tidak mengharapkan hasil seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita masih mengharap, itu berarti kita belum mempunyai seperti itu. Orang yang mempunyai pasti dia berharap atau dia menginginkan ya, seperti itu. Jadi makanya untuk hal ini ya, makanya LOA sendiri itu akan berhasil jika kita hanya fokus ke dalam, atau kita hanya fokus kepada mental kita, mental kaya. Bagaimana kita membangkitkan mental kaya itu tanpa berpikir hasilnya ya, hanya cukup yakin saja tapi tidak berpikir kapan hasilnya, tidak menunggu ya. Karena orang menunggu itu mesti orang nggak punya, makanya dia menunggu. Kalau kita punya, kita merasa memiliki, maka tidak ada yang perlu ditunggu seperti itu, tidak ada yang perlu dinanti karena kita sudah memiliki. Nah, ini harus dimulai dari pemahaman kaya dulu ya sebetulnya. Jadi ini saya mengambil dari logika orang Jawa ya. Kaya itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan harta atau dengan uang ya. Makanya orang Jawa mengatakan sugih tanpa bondo, itu sebenarnya penegasan ya, bahwa sugih atau kaya itu tidak ada kaitannya dengan harta seperti itu. Ya, tetapi bukan berarti kita nggak punya apa-apa seperti itu ya. Ya, karena ketika kita sudah bermental kaya, uang itu ya otomatis datang seperti itu. Walaupun tidak sekarang, semuanya membutuhkan proses, semuanya membutuhkan waktu ya. Sehingga waktu itu menjadi tidak penting lagi, tidak relevan istilahnya ya. Waktu itu dalam LOA itu tidak relevan, jadi Anda nggak perlu berpikir kapan ya seperti itu. Tetapi fokus ya, fokuskan kepada mental kaya kita. Jadi itu disebut dengan istiqomah kalau bahasa Arabnya ya, atau konsisten. Jadi yang perlu dibangun adalah konsistensi diri kita untuk tetap bermental kaya dalam keadaan apapun. Itu sebetulnya ya, konsistensi atau keistiqomahan kita
untuk tetap bermental kaya, untuk tetap menjaga vibrasi pikiran dan perasaan kita itu bermental cukup, bermental lebih seperti itu, bermental makmur seperti itu. Nah, ini harus dijaga dan harus digetarkan terus menerus ya, digetarkan terus menerus dalam kondisi apapun, baik kondisi punya uang nggak ngurus, tetap kita bergetar, dan itu yang sebetulnya adalah intinya sebetulnya. Getaran vibrasi pikiran dan perasaan kita yang bergetar di gelombang kemakmuran atau kelimpahan, itulah intinya sebetulnya. Makanya kalau dikatakan proses dan hasil, yang penting itu prosesnya bukan hasilnya. Hasil itu tidak penting, yang penting prosesnya. Proses bagaimana kita tetap menggetarkan jiwa dan mental kemakmuran yang ada di dalam diri kita, konsisten terus menerus ya, dalam kondisi apapun kita tetap bermental kaya, bermental makmur, bermental cukup, bermental berlimpah, berlebih seperti itu ya, penuh seperti itu. Itu makanya ada kalimat di dalam bahasa Arab itu ya, dalil atau apa itu, al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi keistiqomahan, konsistensi itu adalah lebih dahsyat, lebih baik daripada 1000 keajaiban, 1000 karomah, 1000 kesaktian seperti itu. Karena dengan ada konsistensi, karena dengan Anda istiqomah menjaga pikiran dan perasaan Anda tetap bergetar di gelombang kemakmuran, maka yang terjadi adalah Anda akan mendapat kemakmuran seperti itu. Nah, sampai bagaimana konsistensi dilakukan sampai Anda tidak pernah berpikir, bahkan Anda lupa tentang hasilnya seperti itu. Anda hanya fokus di konsistensi menggetarkan pikiran dan perasaan kemakmuran tanpa atau melupakan hasilnya. Udah lupa ya, gak ngurus. Mau hasil gak hasil, gak peduli seperti itu. Kalau Anda sudah gak peduli, Anda gak butuh hasil kalau perlu. Dan Anda hanya fokus menggetarkan kemakmuran di dalam pikiran dan perasaan Anda, dan itu akan terrealisasi dengan sikap-sikap Anda ya, dari cara Anda bertransaksi dengan orang, dengan cara Anda berjalan, dengan Anda berinteraksi dalam kehidupan sosial, maka itulah intinya sebetulnya ya, intinya itu ya, bukan hasilnya, karena hasil itu sebetulnya nggak penting sampai seperti itu ya. Yang penting adalah jiwa kita, bawah sadar kita, mental kita itu bermental kaya. Makanya orang Jawa mengatakan sugih tanpa bondo. Ini nyambung semua ya, logika Arab, logika ilmu sains bawah sadar, ilmu kuantum, ilmu Jawa, dan semuanya itu nyambung semua kalau kita bisa memahami dengan pas dan tepat sebetulnya. Nah, kalau orang yang memahami nggak tepat, jadi salah prediksi, dikira kaya itu ya nggak punya apa-apa. Nah, itu beda lagi. Karena saya yakin kalau orang yang selalu bergetar pikiran dan perasaannya dengan getaran kemakmuran, pasti kaya seperti itu. Walaupun itu membutuhkan proses ya. Kalau proses itu tidak penting, dan proses itu memang sudah wajar ya. Di dalam dunia ini semuanya adalah proses. Seperti itu. Anda jangan kemudian meminta ketika Anda berpikiran positif, Anda berpikiran kaya, kemudian langsung saat ini, nggak bisa seperti itu ya. Semuanya ada mekanismenya, semuanya ada jalurnya. Kita harus benar-benar sabar dan hanya berpusat kepada menggetarkan vibrasi pikiran kaya dan perasaan kaya. Itu aja sebetulnya tugas kita seperti itu. Selanjutnya kita pasrah, let go, serahkan semuanya kepada alam semesta, kepada Tuhan seperti itu. Jadi hasil itu bukan kita yang menentukan sebetulnya, kita hanya tugasnya istiqomah aja, konsistensi aja untuk menggetarkan gelombang vibrasi makmur dan kaya di dalam pikiran dan perasaan kita. Selesai. Nah, setelah kita konsistensi terus-menerus dengan keyakinan yang penuh, selanjutnya adalah kepasrahan. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan, pasrah, lepas seperti itu ya. Gak ngurus hasil sampai kalau perlu lupa dengan hasilnya. Bahkan berani tidak hasil seperti itu. Sampai seperti itu ya. Maka disitulah nanti kunci-kuncinya. Ya, kuncinya di situ.
Oke, itu aja dari saya untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.